Teman-teman, kita sekarang baru keluar dari daerah Aleutian Island, dari Bering Sea, masuk ke North Pacific Island. Di sini saya akan menjelaskan sesuatu yang agak aneh. Katanya manusia tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi nanti dan apa yang terjadi dengan kapal, misalnya dalam hal pelaut, nanti dalam beberapa waktu ke depan. Tapi di sini saya akan menunjukkan bagaimana seorang navigator bisa mengetahui posisi kapal di mana sebelum waktunya datang. Ini kita perhatikan di sini. Saya contohkan, saya di sini memiliki garis haluan, ya, garis haluan, dan di sini memiliki pulau. Ini garis haluan saya, ini pulau. Saya tidak mengetahui posisi kapal di mana, tapi dimisalkan posisi DR saya di sini. Nah, sebagai navigator, saya bisa mengetahui di mana posisi kapal saya ketika melintang dari pulau ini sebelum kapal itu benar-benar melintang. Nah, jadi di sini letaknya bagaimana pelaut bisa mengetahui sesuatu sebelum itu terjadi. Dalam hal ini, saya akan mengetahui posisi kapal di mana pada saat melintang pulau ini sebelum kapal itu benar-benar melintang. Oke. Caranya adalah dengan menggunakan baringan istimewa. Oke, di sini. Kenapa disebut baringan istimewa? Karena memang dia istimewa, mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Nah, ini di sini istimewanya. Baringan istimewa itu caranya dengan cara begini. Pertama, kita harus membuat garis baringan dari pulau ini yang membentuk sudut garis haluan kita sebesar 26,5. Oke, kita ukur di sini. Kita bikin garis haluan 26,5. 0,26,5. Oke, di sini garis baringan 26,5. Garis baringan ini kita akan sambungkan ke target ini. Seperti ini. Kita sebut ini baringan sejati 1, 26,5 derajat. Kemudian kita juga harus membuat baringan kedua dari sini membentuk sudut 45 derajat terhadap garis haluan. Oke, ini sudah 45 derajat. Ini kita sebut baringan sejati kedua 45 derajat. Supaya memudahkan, di sini saya bilang ini 26,5 dan ini 45 derajat. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui posisi kapal pada saat melintang sebelum benar-benar terjadi? Caranya begini. Saya jelaskan. Misalnya kapal kita di sini. Kita berlayar terus sambil memperhatikan pulau ini. Ketika kita melihat pulau ini 45 derajat, 26,5 derajat dari garis haluan, kita catat waktunya, katakanlah 10.00 misalnya. Kemudian kapal terus berjalan ke sini sampai melihat pulau ini 45 derajat dari garis haluan. Kita catat juga, misalnya 10.30. Nah, kita juga harus mencatat kecepatan kapal, ya, kecepatan kapal yang dipakai saat itu. Katakanlah 10 knots kecepatannya. Maka kecepatan 10 knots dikali ini setengah jam 0,5 itu sama dengan 5 nautical miles. Nah, dengan ini kita bisa mengetahui di mana kapal. Oke, di mana kapal pada saat melintang. Karena ini 5 nautical miles, maka posisi kapal adalah 5 nautical miles melintang. Oke,
melintang pulau ini. Katakanlah di sini misalnya, ini 5 nautical miles. Jam berapa? Jam 11.00. Jadi jam 11.00 kapal berada 5 nautical miles melintang dari pulau ini, meskipun jam 11-nya belum terjadi. Itulah istimewanya baringan ini, dan istimewanya seorang pelaut bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi dan di mana kita sebelum kapal benar-benar ke tempat itu. Jadi pelaut itu lebih pintar daripada dukun. Nah, jadi nanti Anda tanya pelaut aja. Nah, tidak hanya di peta, di radar pun kita bisa menggunakan itu dengan cara begini. Kita membuat garis IBL. Kita membuat yang pertama, kita membuat IBL 1 membentuk sudut 26,5 terhadap garis haluan, terhadap haluan kapal. Lalu kita membuat IBL yang kedua, yaitu 45 derajat dari garis haluan kapal, dari haluan kapal lah ya. Lalu perhatikan target ini. Target ini dimisalkan pulau yang tadi itu. Kapal terus berjalan. Perhatikan IBL yang pertama ini, yang 26 derajat. Ketika IBL ini menyentuh pulau ini, catat waktunya. Begitu juga ketika IBL ini menyentuh pulau ini, catat juga waktunya. Selisih waktu keduanya dikali kecepatan kapal mendapatkan jarak. Maka posisi kapal adalah jarak tersebut dari pulau ini ke arah melintang dari haluan kapal. Jadi kita tahu posisi kapal sebelum terjadi. Bagaimana dengan baringan visual? Baringan visual juga sama. Jika kita menggunakan visual, kita bisa menggunakan azimuth circle di sini, menggunakan gyro. Karena gyro itu dianggap sebagai tidak memiliki error, ya 0,1 itu bisa diabaikan, sehingga dianggap gyro ini sebagai baringan sejati. Nah, caranya kita ukur 45 derajat ini. Kita ukur 45 derajat dari haluan kapal dan kita lihat pulau yang tadi itu. Kita lihat pulau yang tadi. Nah, ketika dua hal ini lurus terhadap pulau itu, catat waktunya. Setelah itu kita geser ke 45 derajat. Sama, ketika kita mengukur pulau itu lurus dengan baringan ini, catat juga waktunya. Selisih antara waktu keduanya dicatat dikalikan kecepatan kapal. Maka posisi kapal adalah sekian nautical miles melintang dari pulau itu. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Begini prinsip matematikanya. Saya akan menjelaskan prinsip matematika dari baringan istimewa. Nah, begini. Misalnya ini pulau. Ini 26,5 derajat. Ini 45 derajat. Oke? Mari kita lihat di sini. Katakanlah ini jaraknya 1. Dari sini ke sini katakanlah 1. Dari sini ke sini juga 1. Maka sudut ini adalah pasti 45 derajat. Ini 90 derajat, ini pasti 45, ini 45. Katakanlah ini adalah sudut alfa. Oke? Sudut alfa. Sehingga tangen alfa itu sama dengan 1. Mengapa? Karena 1 per 1 itu 1. Misalnya ini 2 nautical miles, ini pasti 2 juga. Pokoknya artinya tangen 45 derajat itu pasti 1. Nah, sekarang misalnya jarak ini ke sini itu sama dengan jarak ini ke sini. Oke, maka jarak ini adalah 2 kali. Ya, 2 kali. Karena jarak ini 2 kali, maka 2 kali dibagi ini menjadi sudut ini. Katakanlah sudut berapa lah, beta lah ya. Maka tangen beta itu sama dengan 2. Ya. Tangen 45 itu 1 karena ini per ini. Nah, jarak ini 2 kali, berarti jadi 2. Tangen beta 2. Nah, tangen beta ini adalah 63
sudut beta adalah 63,43. Nah, sehingga kita tahu sekarang ini sudut 90 derajat, ini sudutnya 63,43. Sekarang, menurut hukum matematika, hukum geometrik, jumlah sudut segitiga, ini misalnya A, B, C, A tambah B tambah C, itu pasti 180 derajat. Itu sudah pasti. Nah, sekarang kita sudah tahu A ini 90, B-nya 63,5, ya kan? 63,43, C-nya belum tahu, itu sama dengan 180. Ini sudah ada, maka C dengan mudah bisa diketahui 26,5 derajat. Oke. Jadi C sudut ini 26,5 derajat. Maka dengan demikian, ketika ini 90 derajat, ini 63,43, ini 26,5, maka sudah pasti jarak dari sini ke sini itu sama dengan ke sini. Ketika kita tahu jarak dari sini ke sini, yaitu ketika kita membaring 26 derajat dari haluan dan juga membaring 45 derajat dari haluan, kita tahu jarak ini, maka kita juga tahu jarak ini. Karena pasti sama. Karena kita tahu jarak ini ke sini, maka kita juga pasti tahu jarak dari sini ke sini. Nah, ketika kita mendapatkan ini 5 nautical miles, maka pasti kapal ketika melintang pulau ini pun pasti 5 nautical miles. Begitulah istimewanya pelaut, navigator bisa mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Saya ingat perhitungan di kaca ini ketika saya di Hanjin Cape Lambert. Hampir tiap hari saya berbicara dengan kapten di anjungan dan dia mengajari saya dengan cara ini. Semoga bermanfaat video ini. See you next time. Saya akan membuat non-report dulu. And dukung terus channel ini, like dan subscribe, bagikan sebanyak-banyaknya. See you next time and ciao.